Timnas Indonesia U19 dipastikan gagal ke semifinal Piala AFF U19 2022. Hal itu dikarenakan skuad Garuda Nusantara kalah head-to-head dengan Vietnam U19 dan Thailand U19, dua tim yang justru lolos ke babak semifinal. Gara-gara kalah head-to-head, Timnas Indonesia U19 yang memiliki poin yang sama dengan Vietnam U19 dan Thailand U19, yakni 11 poin, nyatanya hanya bisa bertengger di peringkat ketiga. Tentu hal tersebut sangat disayangkan, mengingat pada laga pamungkas Grup A, Timnas Indonesia U19 dapat menutup dengan kemenangan telak 5-1 atas Myanmar U19. Timnas Indonesia U19 pun gugur dengan catatan menarik, sebab mereka adalah tim paling produktif mencetak gol selama di Piala AFF U19 2022. Total pasukan Sintayong sudah membukukan 17 gol dan baru kebobolan 2 kali. Kegagalan Timnas Indonesia U19 ke semifinal benar-benar sangat mengecewakan, apalagi skuad Garuda Nusantara bermain luar biasa dengan tak merasakan kekalahan sama sekali. Lantas apa yang menyebabkan Timnas Indonesia U19 justru bernasib apes? Berikut 5 penyebab Timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. 5. Timnas Indonesia U19 telat panas pada laga perdana Grup A Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 langsung dihadapkan lawan berat, yakni Vietnam U19. Karena baru bermain, banyak pemain skuad Garuda Nusantara yang belum panas sehingga gagal mengeluarkan permainan terbaik mereka. Alhasil, laga Timnas Indonesia U19 vs Vietnam U19 berakhir 0-0. Hasil imbang itu pun pada akhirnya merugikan Timnas Indonesia U19 saat penentuan lolos ke semifinal, sebab pasukan Sintayong jadi kalah head-to-head dengan Vietnam U19. 4. Kembali gagal cetak gol saat hadapi Thailand U19. Setelah imbang 0-0 dengan Vietnam U19, Timnas Indonesia U19 berhasil mengamuk di matchday kedua. Brunei Darussalam U19 dibuat takluk 7-0 oleh Hoki Caraka dan kawan-kawan. Namun, pada matchday ketiga saat melawan Thailand U19, Timnas Indonesia U19 lagi-lagi kesulitan mencetak gol. Laga pun berakhir sama kuat 0-0 dan hasil tersebut juga merugikan Timnas Indonesia U19 saat penentuan lolos ke semifinal. Andai saja Timnas Indonesia U19 bisa menang atas Thailand, mungkin skuad Garuda Nusantara yang akan menemani Vietnam U19 ke semifinal. 3. Regulasi AFF yang berpatokan terhadap head-to-head. AFF masih menggunakan aturan head-to-head untuk menentukan posisi klasemen ketika ada tim yang memiliki jumlah poin yang sama. Timnas Indonesia U19 gagal ke semifinal karena aturan head-to-head tersebut. Andai saja AFF memakai selisih gol, maka Timnas Indonesia U19 justru bisa lolos dengan status sebagai juara Grup A. Sebab selisih gol Timnas Indonesia U19 adalah plus 15, dari 17 gol dan 2 kebobolan. Memang head-to-head seperti situasi sekarang ini memang sudah hilang kalau regulasi FIFA atau AFC, tetapi sedikit aneh memang masih ada di AFF regulasi ini, kata pelatih Timnas Indonesia U19, Sintayong usai laga di Stadion Patriot Candrabaga. 2. Kurang tajamnya lini depan Timnas Indonesia U19 saat lawan tim kuat. Timnas Indonesia U19 memang saat ini berstatus sebagai tim paling produktif mencetak gol di Piala AFF U19 2022 dengan 17 gol yang sudah diciptakan. Namun, nyatanya Sintayong tetap tak puas dengan lini depan Garuda Nusantara. Pasalnya Timnas Indonesia U19 hanya mampu mencetak gol ketika melawan tim-tim yang tak terlalu kuat. Namun, ketika dihadapkan tim-tim berat seperti Vietnam dan Thailand, Hoki Caraka dan kawan-kawan justru kesulitan untuk mencetak gol. Gara-gara tak mencetak gol ke gawang Vietnam dan Thailand, Timnas Indonesia U19 pun gagal ke semifinal. Sintayong pun menyadari masih kurang tajamnya lini depan Timnas Indonesia U19. Sintayong merasa hal itu perlu menjadi perhatian lebih mengingat pada ajang selanjutnya, yakni di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 mungkin lebih kuat dari Vietnam dan Thailand. Memang performa kita bagus di ajang ini, kecuali lawan Vietnam dan Thailand. Tetapi lawan kita, di kualifikasi Piala Asia U20 2023, bukan tim-tim seperti ini, lebih kuat dan keras, dan perlu usaha lebih dari tim kita sendiri, jelas Sintayong. 1. Hasil imbang 1-1 di laga Vietnam U19 vs Thailand U19, Timnas Indonesia U19 bisa dikatakan sudah menaruh satu kaki di semifinal Piala AFF U19 2022 usai unggul 4-1 di babak pertama kontra Myanmar U19. Hal itu juga dikarenakan Vietnam U19 dan Thailand U19 sama kuat 0-0 di babak pertama. Kendati demikian, harapan Timnas Indonesia U19 ke semifinal sirna usai Vietnam dan Thailand berbalas gol di menit 70-an. Skor 1-1 jelas tidak menguntungkan Timnas Indonesia U19 yang kalah head-to-head dengan dua tim tersebut. Menariknya, ada kecurigaan Vietnam U19 dan Thailand U19 main mata pada laga yang dihelat di Stadion Madia, Senayan tersebut. Sebab ketika sudah 1-1, kedua tim menurunkan tempo permainan. Bahkan dalam 10 menit terakhir, Vietnam U19 lebih banyak bermain di wilayah sendiri, sementara Thailand U19 tidak berinisiasi untuk merebut, malahan para pemain banyak berjatuhan yang disebut-sebut trik untuk menghabiskan. Terima kasih sudah menonton channel kami,
Dukung terus channel kami agar bisa memberikan tontonan yang lebih bagus lagi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.